Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam See in 5 Minutes. Perkenalkan, saya Meryl. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang LTI atau Lost Time Injury versus partisipasi individu. Salam See in 5 Minutes. Menerapkan K3 saat ini merupakan kebutuhan setiap organisasi atau perusahaan. Ada berbagai macam latar belakang yang mendorong organisasi menerapkan K3, mulai dari keinginan mendapatkan customer atau klien yang besar hingga keinginan untuk mengurangi segala bentuk kerugian, utamanya kerugian kepada sumber daya organisasi. Cara penerapannya pun beragam, mulai dari ala kadarnya, yang penting ada aktivitas hingga implementasi yang disertai dengan pengukuran kinerja atau KPI. Pada masing-masing individu pekerja yang berdampak pada kesejahteraan pekerja itu sendiri seperti persentase bonus, kenaikan jabatan atau promosi, dan lain sebagainya. Namun demikian, penerapan K3 umumnya dianggap berhasil dan sukses apabila tidak ada kecelakaan, baik itu LTI atau RWC atau Restricted Work Case dan lain-lain, atau apabila tidak ada kerugian. Kecelakaan atau kerugian dianggap aib oleh sebagian besar organisasi yang menerapkan K3. Bahkan dalam beberapa organisasi, apabila ada kecelakaan atau kerugian, maka kenaikan gaji atau pemberian bonus ditangguhkan. Bahkan ada juga yang sampai dibatalkan. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan atau kerugian, banyak hal yang berharga sebagai pembelajaran tidak disampaikan, baik itu oleh pelaku atau korban maupun oleh saksi yang melihat langsung kecelakaan atau kerugian tersebut. Bahkan yang lebih fatal, kecelakaan atau kerugian tersebut dilokalisir untuk tidak diberitahukan demi mengejar indikator organisasi bebas LTI atau bebas kecelakaan. Kerugian dalam filosofi K3 sebenarnya sudah ditegaskan bahwa tidak ada organisasi yang kebal atau imun terhadap kecelakaan atau kerugian. Semua organisasi mempunyai potensi untuk terjadinya kecelakaan atau kerugian. Oleh karena itu, tidak ada organisasi yang kebal atas kecelakaan atau kerugian. Maka, organisasi melakukan pencegahan melalui aktivitas manajemen risiko. Manajemen risiko sendiri secara prinsip mampu menjadi vaksin atas virus yang menyebabkan kecelakaan atau kerugian, bila ada partisipasi yang signifikan, komitmennya, dan konsisten. Manajemen risiko hanya selembar dokumen ataupun kertas yang tidak mampu bertindak apapun. Apabila tidak ada partisipasi yang proaktif dan berkelanjutan dari setiap individu dalam organisasi. Semakin aktif individu yang terlibat dalam pengelolaan manajemen risiko, semakin kebal organisasi tersebut terhadap kecelakaan atau kerugian. Partisipasi individu yang proaktif dan konsisten merupakan sumber bagi mengecilnya peluang atau reducing hole bagi pertahanan barier yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun kerugian. Prof. Jamerson juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab hole dalam kaidah lapisan pertahanan adalah rendahnya partisipasi dalam mengelola risiko. Mengerti tapi tidak dijalankan, memahami tapi tidak dilakukan tindakan adalah bentuk laten hazard menurut Prof. Jamerson dari setiap faktor yang berkontribusi terjadinya insiden atau kerugian. Jadi, mendorong secara aktif partisipasi pekerja yang proaktif lebih membuat perubahan yang lebih nyata dalam penerapan K3 dibanding hanya sekedar memberi punishment ataupun hukuman bila terjadi LTI. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam See in 5 Minutes kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di See in 5 Minutes berikutnya. Selamat bekerja!